Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham DPUM ya, di mana saham DPUM ini memiliki price to book value yang sangat rendah yaitu 0,13 dan harganya juga spesial ya, yaitu 17 per lembar saham. Ini saham masuk ke papan akselerasi di mana harga terendahnya bisa mencapai Rp1 ya. Dan saat ini harganya 17 ya, di mana ini auto reject atas ya, hanya cuma naik 1 poin saja sudah 6,25%. Oke, ini cukup menarik ya. Ini sudah rilis laporan kuartal 2 tanggal 1 Agustus 2023 dan hari ini tanggal 13 Agustus ya, hari Minggu. Oke, DPUM ini ada notasi khusus teman-teman ya, ada notasi khusus di mana ini efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Ada 2 poin. Yang pertama, poin 1 yaitu harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler kurang dari 51 ya, pasti karena harganya sekarang sudah 17, yang sebelumnya berhenti di 50. Kemudian likuiditasnya rendah ya. Jadi ini salah satu saham yang likuiditasnya rendah. Nanti kita akan lihat ya. Volume transaksinya kurang dari 5 juta. Ya, rata-rata hariannya kurang dari 5 juta selama 6 bulan terakhir. Ya, dan volume transaksi rata-rata harian kurang dari 10.000 saham. Nah, ini juga ada corporate action di mana ini mau RUPS ya, tanggal 18 Agustus nanti setelah hari kemerdekaan Indonesia. Ini adalah kinerja harga sahamnya, teman-teman ya. Kalau kita lihat hampir semuanya negatif ya karena ini sahamnya turun cukup dalam. 5 tahun itu turunnya 93,41% ya, yang lain 6,66%. Kemudian hanya 1 minggu ini baru naik 13,33%. Year to date sendiri 2023 sudah turun 66%. Harga tertinggi tahun terakhir 50 dan terendahnya pernah mencapai 15. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham DPOM ini dari 4 analisa ya. Yang pertama kita akan cek fundamental perusahaan yang dimana akan terbagi dua. Yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan dan kemudian kinerjanya yang secara umum. Kemudian kita akan cek dari seasonality ya. Biasanya saham ini naiknya di bulan apa saja atau turun di bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologinya, perpindahan harga sahamnya, perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ini seperti apa, dan terakhir dari teknikalnya kira-kira arah harga sahamnya akan kemana. Oke, ini company backgroundnya teman-teman ya. Jadi perseroan ini adalah usahanya itu perdagangan ya hasil perikanan atau hasil laut. Ya, ada ikan laut, udang tambak, cumi, gurita. Ya, ini bermitra dengan nelayan ya. Jadi kapal apa? Intinya di perusahaan ini ada di Pati ya, Jawa Tengah. Dia bermitra dengan nelayan-nelayan yang ada di sana dan membeli produk-produk mereka, terus mengolah dan menjualnya kembali. Ya, ini listing di bursa tahun 2015 dan harga IPO-nya 550 ya. Jadi kalau teman-teman beli di harga IPO-nya dan ditahan atau di hold sampai saat ini, maka eh, asetnya teman-teman hanya sisa 3,1% ya, dan ini belum pernah membagikan dividen ya, jadi benar-benar hanya sisa 3,1%. Nah, ini adalah lebih detailnya teman-teman ya. Jadi PT Dua Putra Utama Makmur ini kantor pusatnya ada di Pati ya. Ini apa, kantor pusatnya atau pabriknya ya, Jawa Tengah di Juwana. Kemudian ini adalah produk portofolionya. Jadi dia ada dua ya. Yang pertama memproduksi tadi ya, Cephalopoda ini ya, apa, sejenis kayak cumi, sotong atau gurita gitu ya. Kemudian udang ya. Kemudian ini adalah value added. Jadi produk yang dihasilkan kemudian dikasih nilai tambah ya, ditepung, ada yang sudah dimasak, diolah atau dibuat sashimi ya. Ini ya hasil produk manufakturnya atau produksinya, ada filet, kemudian ini kayak cumi gitu ya. Ya, ini squid soup, ya baby octopus. Jadi ada apa? Ini juga octopus juga, tentacle, roast shrimp.
Kemudian ini adalah value added-nya ya, ebi fry, tempura, ya ini sama lah ya, ebi katsu, marugoto tepung gitu ya. Oke, ini adalah bagaimana perusahaan menjual produknya, teman-teman ya. Jadi tadi perusahaan ini kan membeli hasil tangkapan nelayan ya di sana ya, ikan laut, udang, kemudian ada cumi, sotong, gurita gitu ya. Ini adalah per Juni 2023, 92,8% ternyata hasil atau pendapatannya itu berasal dari ekspor, teman-teman ya. Dan di tahun semester 1 2022 juga sama, 97,6 itu berasal dari ekspor ya. Yang untuk lokal ini sangat kecil ya. Yang diekspor itu adalah tadi ya produk-produk apa yang tadi ya, ini ya. Kalau ikan kemungkinan lokal ya, yang ikan ya. Jadi yang lainnya itu diekspor ya. Ini tujuan ekspornya Jepang, Cina, Taiwan, Australia, Singapura dan Malaysia. Ya, ini next ya. Ini plan untuk kedepannya. Oke ya, jadi ini perusahaan kebanyakan pendapatannya itu berasal dari ekspor ya, sangat besar sekali ya, persentasenya di atas 90%. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya secara umum, teman-teman ya. Ini adalah total pendapatan ya, selama dari 2014, tadi kan IPO 2015 ya. Jadi sebenarnya setelah IPO ini kinerjanya naik, gitu, teman-teman ya, kinerjanya naik bagus sekali ya, sampai 2017, kemudian dia turun, 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 dan ini mulai naik lagi. Ya ini annual ya, tahunan ya teman-teman ya, sudah mulai pulih lagi di 2022 ya, dan untuk laba kotornya juga setelah IPO dia naik malah teman-teman ya, kemudian dia tiba-tiba turun 2019 anjlok sekali ya, sama ini ya laba usaha juga naik, kemudian 2019 turun lagi ya. Kalau kita cek di sini ya teman-teman ya, tahun 2019 itu beban pokok penjualannya tiba-tiba melonjak sangat drastis ya. Saya juga nggak ngecek lebih detail ya, kenapa ada lonjakan seperti ini, karena di website perusahaannya tadi saya cari tidak ada informasi ya teman-teman ya, mengenai annual report ya, jadi belum ada apa data-data untuk investor. Ya, jadi ini ada tiba-tiba beban pokok penjualannya naik tinggi. Kalau saya lihat dari laporan keuangannya sih, beban pokok penjualan ini yang paling banyak adalah pembelian ikan ya sebesar 500 miliar. Tapi itu saya juga bingung ya karena itu pembelian ya. Dijadikan beban pokok penjualan. Jadi saya kurang begitu memahami ya untuk apa metode penghitungan HPP-nya ya. Oke, paling tidak ini adalah gambarannya teman-teman ya. Dan ini kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini mulai menurun beban pokok penjualannya ya, hampir pulih dari 2019 yang saya nggak tahu ini ada apa. Namun kalau kita lihat datanya ini mulai pulih teman-teman ya, ke 103,6%. Dan kalau saya lihat di laporan terakhir itu eh, beban penyusutan masuk ke HPP ya teman-teman ya, beban penyusutan masuk ke HPP. Sebenarnya kalau teman-teman jeli nanti begitu melihat laporan keuangannya, sebenarnya ini perusahaan profit ya kalau dihilangkan penyusutan, karena penyusutan itu dia hanya bersifat pembukuan ya. Oke, ini adalah untuk kinerja kuartal 2-nya saja teman-teman ya. Kalau kita lihat ini 2023 naik lagi ya. Tadi kalau kita lihat secara tahunan 2022 sudah naik ini, sudah mau pulih ya. Sudah hampir pulih ya. Kemudian di 2023 ini sudah mulai naik lagi, artinya sudah mulai eh, bagus ya pemulihannya. Laba kotornya belum pulih, masih merugi. Di sini juga masih merugi, dan ini masih merugi ya. Sekali lagi ini merugi karena ada, kalau saya cek ya di HPP itu termasuk beban penyusutan yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Nilainya itu kalau di take out sebenarnya profit ya. Kalau teman-teman nanti silakan cek ya, saya nggak akan bahas di sini. Cash flow-nya ini positif teman-teman ya. Jadi meskipun perusahaannya merugi secara laporan keuangan, namun cash flow yang dihasilkan positif. Kenapa? Karena kerugian itu berasal dari kerugian atau kerugian yang sebenarnya tidak real ya, itu hanya bersifat pembukuan saja, sehingga cashnya tetap positif. Nah, kalau kita lihat di kuartal 2 2023 ini masih sudah menurun lagi ya.
sudah menurun lagi dari ini 100,5 tadi ini 103,6 sudah mulai menurun lagi ya. Jadi ini mungkin akan berpotensi pulih teman-teman ya. Oke, ini adalah secara detailnya kalau kita lihat pendapatannya dari 2000 kuartal. Jadi ini kuartal 2 saja teman-teman ya. Kuartal 2 2022 ke kuartal 2 2023 ini naik ya 32,3%. Untuk laba kotor memang masih turun ya. Dari yang sebelumnya profit turun jadi rugi malah ya. Jadi turun 115%. Laba usahanya juga turun. Laba bersihnya ini justru naik ya teman-teman ya. Laba bersihnya bukan naik ya. Sorry, ini naik karena ruginya turun ya. Jadi tetap rugi namun kerugiannya menurun. Menurun 57%. Nah, kalau kita cek dari year to date sendiri satu semester penuh ya, kita lihat juga masih naik secara pendapatan sudah naik. Laba kotor masih turun ya, turun drastis. Yang tadinya cuma rugi 1 miliar, sekarang ruginya 6 miliar secara laba kotor. Kemudian laba usahanya turun, namun kalau kita lihat laba bersihnya juga naik lagi ya teman-teman. Turun, kerugian laba bersihnya ini mulai turun teman-teman ya. Jadi secara pendapatan dan laba bersih ini sudah sama-sama naik ya, meskipun masih rugi ya. Tapi namun sudah ada tanda-tanda menunjukkan pemulihan. Nah, kalau kita lihat dari valuasinya pada saat video ini dibuat, itu PBV-nya sangat murah ya 0,13 ya. Untuk PE ratio-nya masih negatif ya, masih negatif karena tadi secara laba per sahamnya di laporan keuangan itu masih rugi ya. Ini adalah PBV terendah ya teman-teman ya selama dia IPO. PBV terendah dengan book value-nya saat ini adalah 134. Jadi kalau masih negatif ini secara earning yield sudah pasti akan saya bilang mahal teman-teman ya. Namun kalau teman-teman secara fundamental ya suka fundamental, analisa fundamental, ya silakan teman-teman korek-korek lagi laporan keuangannya karena cash flow-nya positif dan eh, dia banyak ini kan tadi dia ekspor ya teman-teman ya. Ekspor dan laporan keuangannya itu bentuknya dalam rupiah, artinya pasti akan ada laba atau rugi secara kurs juga ya dan penyusutan ya. Jadi itu teman-teman silakan korek-korek sebenarnya perusahaan ini profit atau tidak ya. Saya nggak akan bahas di sini teman-teman ya. Untuk dividen ini belum pernah pembagian dividen ya. Kalau kita lihat EPS-nya juga sudah mulai menurun ya. Sekarang negatifnya sudah mulai mengecil. Ya, meskipun dengan harga saham 17 kalau setahun minus 7 ya lumayan dalam juga ya sebenarnya seperti itu. Nah, untuk seasonality di sini juga kurang menarik ya, kurang menarik. Dia hanya naik baru satu kali sejak IPO dia naik ya, udah naik di IPO terus habis itu setiap tahunnya dia turun terus ya, dan di setiap bulan hampir nggak pernah naik. Untuk benchmarkologinya sendiri kalau kita lihat di sini ya, ini adalah pengendalinya Pandawa Putra Investama ya, kemudian ada UOB Kay Hian ya, ada dua. Kemudian ada Aris Widiarto, Risma Ardi Chandra, ini kalau namanya muncul mestinya komisaris dan direksi ya. Kemudian ada masyarakat eh, non yang Sri Plus 29,91 dan ada saham Treasury. Ini adalah jumlah pemegang sahamnya sangat kecil dan hampir tidak bergerak. Namun kalau kita lihat di bulan Juli sudah mulai ada penambahan ya. Yang sebelumnya ini flat aja, sudah mulai ada penambahan ya. Nah, mungkin karena udah mulai melihat laporan keuangan yang beranjak naik meskipun masih negatif. Ya, ini adalah jumlah lembar saham yang dipegang oleh investor retail dan inilah rata-rata yang dipegang oleh investor retail, teman-teman ya. Kalau kita kalikan ya 139 966 dikali harga saham saat ini ya sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Satu investor itu rata-rata hanya pegang 2,3 juta rupiah. Ya, karena harga sahamnya kan sangat murah ya. Mungkin yang eh, penambahan ini juga nggak bisa beli terlalu banyak karena likuiditasnya juga kecil sekali. Untuk investor asing sama sekali tidak ada transaksi ya teman-teman ya. Sama sekali tidak ada transaksi. Oke, ini adalah detail sahamnya teman-teman ya, dan bagaimana sahamnya berpindah. Kalau kita lihat di sini hampir tidak ada pergerakan di saham ini ya selama setahun terakhir. Dari bulan Juli sampai bulan Juli ya, hanya ada perpindahan lokal corporate yang jual, kemudian lokal ID ini jual dan ditampung oleh lokal others ya. Lokal others ini cukup banyak nih ya. Ada 115 juta lembar saham. Ya, 115 juta lembar saham itu kalau kita kalikan dengan harga saat ini
ya kira-kira 1,9 miliar. Jadi ada yang memborong ya, namun hanya satu kali aja teman-teman ya. Kemudian habis ini dia flat-flat aja. Jadi ini investor asing juga sama sekali nggak ada pergerakan ya, sesuai dengan data tadi. Dan ini ada foreign others, ini kemungkinan tadi ya teman-teman ya. Nah, UOB Kay Hian ini ya, foreign others-nya sudah muncul di situ ya. Oke, jadi kesimpulannya ini sebenarnya kalau dilihat dari data ya akumulasi ya teman-teman. Namun kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya ini nggak ada bandarnya teman-teman ya. Ini nggak ada bandarnya. Ya ini adalah insidernya saya coba cek. Kalau kita lihat di 2021 ini sudah lewat sih ya, sudah lewat setahun lebih. Ada dana pensiun Pertamina teman-teman ya di sini ya. Dana pensiun Pertamina ini masuk di November 2020 ya 6,2% dan dia mulai buang terus ya sampai tersisa 5,21%, kemudian dia berhenti buang. Jadi ada dana pensiun yang masuk ke sini juga teman-teman ya, Pertamina. Untuk bulan Agustus ini ya secara bandarmologi kalau kita lihat ya ini kalau kita lihat sedang distribusi, di sini juga sedang distribusi. Kita lihat di broker summary juga eh lebih kuat, lebih condong atau lebih kuat yang distribusi atau yang menjual. Ya, meskipun kalau kita lihat ya di sini broker-brokernya ya memang nggak ada bandarnya, ini memang hanya oper-operan dari retail ke retail gitu ya teman-teman ya. Karena harga sahamnya cuma 17 ya. 17 dan minimal belinya adalah satu lot, jadi satu lotnya cuma 1.700, jadi mungkin iseng-iseng beli-beli sini saja teman-teman ya. Oke, ini secara teknikalnya kalau kita lihat juga nggak menarik ya. Dulu sempat mandek mati di gocap, kemudian masuk ke papan akselerasi, ARB berjilid-jilid ya, dan ini sudah mulai berhenti di 15 ya. Paling rendahnya adalah harga 15, kemudian dia mulai naik, turun lagi dan dia mulai naik lagi ya teman-teman ya. Uh, yang menarik dari teknikalnya hanya volumenya saja yang mulai naik ya. Itu aja ya. Kalau ini sedang downtrend ya, lagi downtrend strong ya, ini ARB berjilid-jilid. Namun ini sudah mulai sideways lah ya, ini sudah mulai sideways dan volumenya sudah mulai beranjak naik meskipun masih sangat kecil yaitu 14,6 juta per hari. Kalau ini dipertahankan ya kemungkinan akan tadi apa? Akan hilang ya notasi khususnya ya. Kalau ini naik terus ya transaksinya. Oke, ini kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana ya? Saya memiliki keyakinan harganya akan naik teman-teman ya, harganya pasti akan naik ya, dia akan naik ya. Ini memang berpotensi multi bagger ya, karena dari 17 naik ke 34 aja itu sudah multi bagger ya. Ya, jadi ini sangat mudah sekali untuk naik untuk multi bagger teman-teman ya. Saya yakin ini arah kedepannya akan naik ya. Ya, kemungkinan ya bisa naik ini pasti bisa naik ya. Karena kalau dicek usahanya ekspor gitu ya. Oke, sudah stabil, perusahaannya juga besar, eh usahanya jelas. Kemudian tadi kalau kita lihat juga sudah mulai naik ya. Dan kalau teman-teman teliti lagi secara laporan keuangannya dari cash flow-nya juga mulai positif ya. Dan kebanyakan kerugiannya itu hanya bersifat pembukuan saja. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Untuk fundamental, jadi kita kinerja jangka panjangnya masih fluktuatif ya 9 tahun. Untuk kinerja jangka pendeknya naik ya secara pendapatan. Valuasi masih terbilang mahal ya secara earning yield, karena saya memvaluasi berdasarkan earning yield karena masih merugi. Ini belum pernah bagi dividen. Seasonality tadi tidak ada belum ada probabilitas naik ya. Masih merah semua setiap bulannya. Kemudian secara bandarmologi, secara data ini akumulasi dan di bulan Agustus ini distribusi. Namun kesimpulannya sebenarnya ini tidak ada bandarnya teman-teman ya. Tidak ada bandar yang membandari saham ini ya, sehingga harganya ya seperti itu. Oke, untuk teknikal ini sedang downtrend ya. Harapannya sih sebenarnya dengan kinerja yang membaik ya, yang sudah merugi dari tahun 2019, mulai profit lagi ya, mulai profit lagi sehingga dia akan menghasilkan sentimen positif ya, sentimen katalis positif yang menarik uang besar atau bandar masuk ke saham ini ya. Kalau nggak ada ya, jadi satu-satunya yang bisa menggerakkan saham ini hanyalah fundamentalnya teman-teman ya. Karena ini nggak ada bandarnya ya, nggak ada bandarnya. Satu-satunya yang bisa ya
benar-benar kinerja perusahaannya naik, ini kemungkinan akan ada uang besar yang masuk, mungkin akan mulai dilirik oleh reksadana, dana pensiun, insurance, ya, itu akan mengerek saham ini naik. Ya, namun kalau enggak ya enggak akan naik-naik. Oke, sampai di sini dulu videonya, teman-teman ya. Terakhir disclaimer ya. Jadi, analisa yang saya berikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham DPUM ya. Jadi silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham DPUM. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.